sudut bibirnya terbuka dari serangan itu. Sementara dipaksa menjauh dari benturan, Thomas Andre terhuyung-huyung karena goncangan kekuatan aneh yang menampar wajahnya. Bagaimana mungkin? Bagaimana kekuatan seperti itu? Tanda tanya. Pukulan itu cukup berat bagi kepalanya untuk diguncang. Tapi, bukan itu saja. Pria itu juga memiliki kemampuan untuk menerapkan kekuatan fisik dengan apapun kecuali pikirannya. Bahkan pada saat itu, dia tidak menentang kekuatan tarik dan dengan sukarela menarik dirinya masuk. Siapa yang pernah memikirkan hal seperti itu? Tanpa diduga, dia tidak hanya tidak menggunakan versinya tentang tangan tak terlihat untuk menahan tarikan, dia malah menggunakannya sebagai selingan untuk mengalihkan perhatian lawannya, dan kemudian melemparkan serangan nyata yang tidak bisa dengan mudah dihindari. Akselerasi dari tarikan menjadi pisau bermata dua yang memotong kemampuan mengaktifkan dan akhirnya menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Nah, itu adalah naluri yang sangat baik untuk pertempuran. Berapa banyak perkelahian yang dilalui untuk menghasilkan taktik seperti itu? Thomas Andre telah memandang rendah Jin Wo sebagai beberapa anak acak meskipun dia dengan rela mengakui kekuatan Korea. Tapi sekarang, setelah dipukul 2 kali di wajahnya, pikirannya telah melalui perubahan yang cepat. Thomas Andre berhenti memantul dan mendarat kembali. Gesekan menghancurkan lantai semen di bawah dan melemparkan potongan-potongan kerikil yang pecah dan awan debu ke udara. Seperti yang diharapkan, Jin Wo tidak memberi waktu Thomas untuk pulih dan berlari ke arahnya. Itulah pemandangan seorang pemburu yang berpengalaman. Sepertinya dia membidik momen itu sebelum targetnya mendapatkan kembali keseimbangan. Namun, mangsanya lebih cepat bereaksi saat ini. Thomas Andre membuang semua pikiran arogan dari kepalanya. Dia juga menyadari bahwa dia mungkin kalah hari ini jika dia terus bertarung sambil memperhatikan lingkungannya. Lawannya kali ini jauh lebih keras dari harapan awalnya. Penguatan. Ketika dia menggumamkan kata-kata itu, tubuhnya dipersenjatai dengan otot-otot yang telah berubah menjadi baju besi yang kuat, tiba-tiba menggelembung dengan eksplosif. Fisiknya yang hampir 2 meter tingginya berubah menjadi monster setinggi lebih dari 3 meter dalam sekejap mata. Thomas Andre meraung seperti binatang buas yang marah dan mengangkat kedua tangannya, sekarang setebal pilar marmer, tinggi di atas kepalanya. Semua ini terjadi terlalu cepat. Jin Wo, di tengah sprintnya, merasakan bahaya di depan. Apa itu otaknya jatuh ke dalam dilema? Masalahnya adalah, tidak sekalipun nalurinya berbohong kepadanya pada saat-saat bahaya besar. Jin Wo buru-buru menghentikan gerakan maju dan hampir bersamaan, melompat mundur. Dengan selisih 1 milidetik, tinju masif Thomas Andre menghantam tanah di bawahnya. Semua yang ditangkap dalam radius hancur dari gelombang kejut yang mengerikan. Keahliannya, demolition. Kejadian luar biasa itu mungkin memaksa Jin Wo untuk mundur beberapa langkah lagi, meskipun dia sudah melarikan diri ke zona aman. Jatuh. Puing-puing terlempar ke udara jatuh seperti hujan. Seperti layaknya pemburu yang menaklukkan naga, kekokohan dan kekuatan penghancurnya tidak ada duanya. Tapi, tidak ada waktu untuk tetap terpana. Raungan keras lainnya meledak keluar dari mulut Thomas Andre. Gaya tarikan gravitasi yang kuat dengan Thomas Andre ketika pusat mulai menarik semua yang ada dalam jangkauan ke arahnya. Seolah-olah dia telah menjadi lubang hitam. Chateau Soldiers and Hunters semua menjadi kusut berantakan dan terbang menuju posisinya. Jin Wo mungkin telah menjadi salah satu target dari skill ini, capture, tetapi ia menggunakan Ruler's Authority untuk mengusir pasukan penarik. Dan ketika dia akhirnya berhasil membebaskan diri dari kekuatan yang kuat itu dan melompat ke belakang sekali lagi keterampilan demolition dari Thomas meledak lagi. Bukan hanya tentara bayangan, tetapi bahkan pemburu pun tersapu oleh gelombang kejut. Wakil Master telah menemukan situasi yang mengerikan ini agak terlambat dan berteriak di bagian atas paru-parunya. Pergi dari Tuan. Sekarang 3,
4 pemburu dengan armada cepat mengambil rekan mereka yang terluka dan melarikan diri ke belakang. Sementara itu, Thomas Andre dan wajahnya yang tanpa emosi dengan kejam berlari menuju lokasi Jinwo. Peringkat otoritas khusus tersirat diberi tingkat hak yang sama dengan negara merdeka. Itu sebabnya dia perlu menunjukkan seperti apa hukumannya karena tidak mematuhi raja. Thomas Andre tiba di lokasi Jinwo dalam waktu singkat dan melemparkan pukulan kuat ke depan. Tinjunya mengitari udara. Dia sudah tahu itu dengan sangat baik. Dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa dia terlalu lambat untuk mendaratkan pukulan pada bintang ini yang memiliki kegesitan binatang buas. Khususnya, ketika dia dalam kondisi yang diperkuat. Kekuatan dan pertahanannya akan ditingkatkan ke tingkat yang tak terbayangkan, tetapi pada saat yang sama, kecepatannya akan turun secara proporsional. Untungnya cukup untuk Thomas Andre, ia memiliki keterampilan yang dapat dengan mudah menutupi kelemahan itu. Dia mengulurkan tangannya ke Jinwo yang dengan cepat menciptakan jarak di antara mereka. Sekali lagi, kekuatan yang kuat sangat menarik diaktifkan antara kedua pria. Orang Amerika itu tahu dia tidak akan kehilangan mangsanya sekarang. Dengan tubuhnya yang dibentengi melalui keterampilan penguatan, perhatiannya tidak akan dicuri dari beberapa trik pengalihan yang sangat sedikit. Seperti yang diharapkan, Sang Jinwo ditarik kembali dengan mudah. Meninggalkan tangan kirinya yang panjang, Thomas Andre menarik tangan kanannya ke belakang dan mengepalkannya menjadi kepalan erat. Sejumlah besar energi magis, cukup untuk menghancurkan batang Hunter peringkat atas terpisah menjadi kekacauan berdarah, berkumpul ke tangan kanannya. Keterampilan, Power Smash. Tinju Thomas Andre, yang membawa tingkat kekuatan destruktif yang menghancurkan, perlahan bergerak maju. Tapi kemudian, itu terjadi. Tanda tanya matanya terbuka lebih lebar. Dia melihat otot lengan kanan Jinwo sendiri tiba-tiba membesar. Mungkinkah dia berpikir untuk berhadapan langsung denganku? Menemukan keraguan ini, Thomas Andre meningkatkan daya tarik. Namun, Jinwo tidak mencoba menghindarinya tetapi sebenarnya menggunakan otoritas penguasa untuk lebih meningkatkan momentumnya. Sebagai gantinya, orang Amerika itu berteriak kaget. Dan itu Jinwo mendekati jauh lebih cepat daripada yang diantisipasi Thomas Andre dan melemparkan pukulan sedikit lebih cepat daripada rekannya. Pada saat yang sama, ia menundukkan kepalanya dan dengan ringan menghindari pukulan Amerika yang terlambat itu bom. Thomas Andre melihat kilatan cahaya di depan matanya dan akhirnya menyadarinya. Serangan pertama yang dia pukul adalah serangan yang gagal. Dia lihat saat itu justru yang ini. Ledakan. Thomas Andre terbang seperti roket, menghancurkan dinding pabrik yang tidak digunakan dan berguling-guling di tanah selama beberapa waktu. Lubang yang dalam dan panjang yang ditinggalkan di tanah oleh tubuh gesernya menyerupai alur di lapangan. Dia buru-buru mendorong dirinya dari tanah, tapi Jinwo sudah berdiri di depannya saat itu. Thomas Andre meraung dan melemparkan pukulan yang tak terhitung jumlahnya. Wah, setiap kali tinjunya terbang melewatinya, tanahnya meledak dan udara seolah terbelah berkeping-keping. Setiap serangan cukup ganas untuk benar-benar menghancurkan tubuh seseorang hanya dari sentuhan ringan. Sayangnya, tidak ada yang benar-benar bisa menyentuh Jinwo. Dia hanya menghindari semua tinju Thomas Andre dan secara akurat mendaratkan setiap penghitungnya di tempat-tempat vital orang Amerika. Sedikit demi sedikit, darah menggenang di mulut Thomas Andre. Bagaimana ini bisa? Bagaimana Hunter tipe mage bisa sekuat dan secepat ini? Semakin bingung dia, semakin besar kerusakan fisik yang dideritanya. Apakah aku kehilangan? Tapi, itu tidak mungkin terjadi. Tidak, itu tidak boleh terjadi. Kemampuannya untuk mengalahkan musuh-musuhnya dengan kekerasan fisik murni adalah satu-satunya alasan keberadaannya, satu-satunya hal yang membuktikan bahwa dia adalah dia dan bukan orang lain. Thomas Andre mengertakkan gigi yang berlumur darah. Matanya di bawah alis melengkung memancarkan cahaya gila.
Dia meninju dengan semua yang dimilikinya, tetapi Jinwo menghindarinya lagi dan menampar dagu orang Amerika itu. Thomas Andre menggelengkan kepalanya dengan keras untuk menyingkirkan kekuatan benturan di kepalanya. Tetapi, dalam celah singkat itu, Jinwo telah menggali sampai dia tepat di bawah hidung orang Amerika dan menyerang secara berurutan dan tanpa belas kasihan. Ledakan, 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 ledakan. Thomas Andre, yang dulu menyerupai benteng yang menjulang tinggi, sekarang mulai goyah. Dia terhuyung-huyung saat dia mundur. Entah bagaimana dia berhasil mendapatkan kembali keseimbangannya dan berteriak dengan keras. Aku tidak lain adalah Thomas Andre. Kamu pikir kamu bisa menjatuhkanku hanya dengan sebanyak itu? Tanda seru Jinwo meninju dagu Thomas Andre ke atas dan berbicara. Tidak masalah siapa kamu. Kepala Thomas Andre terangkat ke atas ke langit, tetapi dia menghentikannya agar tidak melangkah lebih jauh. Marah melebihi dirinya sendiri sekarang, Goliat mengangkat tinjunya yang saling bertautan erat di atas kepalanya. Destroyer ledakan. Tanah meledak dan bergetar hebat saat dia membanting dengan sekuat tenaga. Sayang sekali, Jinwo sudah tidak ada lagi. Di mana? Tanda seru tatapan Thomas Andre buru-buru berkeliaran untuk menemukan Jinwo. Dia terlambat menyadari bahwa benjolan energi magis yang luar biasa jatuh dari atasnya. Dia dengan cepat melihat ke atas. Jinwo telah melompat sebelum skill Demolition diaktifkan dan sekarang, dia turun menuju target Amerikanya. Sikutnya dengan kuat menghantam wajah Thomas Andre. Lusinan kendaraan berhenti hampir bersamaan di lokasi yang cukup jauh dari pabrik yang ditinggalkan. Diputuskan bahwa semakin dekat akan berbahaya bagi mereka. Orang-orang yang keluar dari kendaraan adalah pemburu elit yang berafiliasi dengan Biro Hunter. Setiap orang dari mereka adalah hunter yang terhormat dan luar biasa dalam hak mereka sendiri. Namun, meskipun dengan pemburu hebat seperti itu, Adam White tidak bisa merasa tenang sama sekali sekarang. Tapi, itu bisa dimengerti ketika orang-orang ini dibandingkan dengan Hunter Song Jinwo dan Thomas Andre, ditambah keseluruhan elit Scavenger Guild. Pangkat S-Hunter yang ditugaskan untuk memimpin pasukan Hunter milik Biro sendiri, seorang pria bernama Brent, hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan ekspresi wajah yang kaku. Ya Tuhan, hanya monster seperti apa yang bertarung sekarang untuk mengeluarkan energi magis sebanyak ini? Kakinya tidak mau beranjak dari tempat itu, tetapi Adam White ada tepat di belakangnya, menunggu untuk dibimbing ke depan dengan sepasang mata memohon. Brent tidak punya pilihan selain menyerah dan berbicara dengan suara pasrah. Itu di sana. Namun, itu benar-benar berbahaya, jadi saran saya adalah, Anda harus yakin tentang hal ini. Adam White mengangguk. Pada saat itulah sesuatu melonjak tinggi di udara bersama dengan suara keras, ledakan, sebelum jatuh kembali ke tanah. Tanda tanya. Adam White memandang ke arah suara itu, sebelum dengan cepat mengalihkan pandangannya kembali ke Brent. Pangkat S-Hunter tidak bisa menutup mulutnya yang kendur. Adam White dengan segera bertanya kepadanya. Apa itu tadi? Jika aku tidak melakukan kesalahan, maka itu adalah, bagaimana mungkin Brent, peringkat S-Hunter, membuat kesalahan dengan identitasnya? Bahkan kemudian, dia sangat ragu sebelum melanjutkan. Itu adalah Tuan Thomas Andre yang jatuh dari udara. Apa itu tadi? Bahkan aku tidak bisa yakin. Mata Adam White tumbuh sangat besar ketika dia buru-buru berteriak. Cepat! Kita harus pergi ke sana sekarang. Brent menyaksikan Adam White berlari ke sana dan memberi isyarat kepada pemburu lainnya untuk mengikuti mereka. Kelompok Biro Pemburu segera tiba di lokasi di mana dua massa energi sihir raksasa saling bertabrakan. Dan kemudian, mereka semua melihatnya. Mereka melihat adegan satu-satunya dan Thomas Andre yang dipukul seperti kain oleh Hunter Asia yang sendirian. Brent ketakutan dan menunjuk pemandangan itu. Thomas, Chuan Thomas Andre dipukuli oleh Hunter Song Jinwo. Aku juga bisa melihat itu. Adam White berulang kali menginjakan kakinya di tanah dengan kesal. Bahkan dari sejauh ini,
dia dapat mengetahui bahwa kondisi Thomas Andre saat ia dipukuli sampai babak belur oleh Jinwo tidak terlihat begitu baik. Brand buru-buru bertanya dengan ekspresi seseorang yang tidak tahu harus berbuat apa. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus menghentikan mereka. Apakah Anda berencana untuk tetap kembali dan menonton Hunter yang memiliki pangkat otoritas khusus dipukuli sampai mati? Tanda seru. Kau ingin kami menghentikan itu? Maksudmu, hentikan pria itu? Tanda seru. Brand menatap si pemburu Asia dengan sangat memancarkan kekuatan sihir yang benar-benar tidak masuk akal. Itu sangat besar. Pada kenyataannya, dia bahkan tidak ingin pergi ke dekat pusaran itu jika dia bisa membantunya. Tetapi, sebelum dia sempat mengucapkan kata-kata itu dengan keras, Adam White berlari maju. Dia mungkin agen-agen Hunter, tapi tetap saja, dia orang biasa. Dia bisa kehilangan nyawanya hanya dengan bersentuhan dengan energi magis yang dipancarkan dari Hunter peringkat atas. Ekspresi Brand merosot ketika dia menimbang pilihan, tetapi akhirnya, dia meludahkan keluhan dan mengejar Adam untuk berlari ke arah Jinwo. Agen White, wajah Thomas Andre diinjak oleh siku dan dia berlutut ke tanah. Kedua tangannya menggali jauh ke bumi di bawah. Dia entah bagaimana berhasil mengangkat bagian atas tubuhnya dan melanjutkan serangannya. Sayangnya, dia telah mengalami terlalu banyak kerusakan pada tubuh fisiknya dan tinjunya tidak bisa menyerang dengan tingkat kekuatan destruktif yang sama lagi. Jinwo melihat pukulan yang sekarang lamban dan mengkonfirmasi kembali gelombang pertempuran yang menguntungkannya. Lengan-lengan Thomas Andre yang tak berdaya ini sekarang hanya berisi kemarahan dan keinginan orang yang kalah pada akhirnya untuk membunuh Jinwo. Pemburu Korea itu dengan lancar dan mudah menghindari pukulan itu dan menyerang balik sekali lagi. Tidak seperti serangan Thomas Andre, serangan Jinwo terus-menerus menghujani tepat ke titik-titik vital Thomas, dan sebagai hasilnya, Thomas bahkan tidak bisa mendapatkan kembali akalnya lagi. Setiap kali kepala Thomas Andre tersentak ke satu arah atau ke sisi lain, darah menyembur dari wajahnya. Dia kehilangan keseimbangan dan terhuyung-huyung di sekitar. Jinwo tetap tanpa ampun saat dia menendang pria Amerika itu. Energi sihir yang bertabrakan meledak dan tubuh Thomas Andre meroket ke langit. Otoritas penguasa dia menarik pria Amerika itu terbang tanpa henti ke udara, menyebabkan korbannya jatuh kembali ke bumi tanpa perlawanan sama sekali. Batuk Thomas Andre berbaring telentang di tanah dan memuntahkan seteguk darah. Jinwo tepat di atasnya. Dan seperti ketika dia bertarung melawan Raja Iblis Baran di Kastil Iblis, dia menggenggam leher Thomas Andre dan menghantam tinju lainnya. Dia bisa merasakan perlawanan Thomas Andre melemah secara bertahap. Dan akhirnya, tepat saat Jinwo mengangkat tinjunya tinggi-tinggi untuk mendaratkan si finisher, ia mendengar tangisan seseorang yang putus asa. Sang Jinwo, tolong hentikan. Saya mohon, tahan tangan Anda. Jinwo dengan tidak tertarik menatap Adam White berlari ke arahnya sebelum mengepalkan tinjunya dengan erat lagi. Sejumlah energi magis yang mengerikan berkeliaran di sekitar otot-otot bahunya yang sangat mengembang dan kepalan tangannya. Tidak berhenti tepat sebelum kepalan tangan bisa mengenai target ketika Adam White berteriak, tangannya mengulurkan tangan dengan putus asa. Thomas Andre akhirnya membuka mulutnya. Aku tersesat, suara mendesing tinju Jinwo berhenti milimeter dari hidung orang Amerika. Seolah-olah dia telah menggunakan seluruh energinya hanya untuk menyerah. Thomas Andre kehilangan kesadarannya setelah itu dan menjadi lemas. Baru saat itu Jinwo menarik tinjunya dan tanpa kata bangkit kembali. Segera setelah itu, pemburu yang berafiliasi dengan Biro dengan hati-hati mengajukan di sekelilingnya dan Thomas Andre di tanah. Apa-apaan ini? Apa ini? Apakah ini benar-benar terjadi? Serius? Tanda seru seorang reporter bergumam sendiri ketika dia terus-menerus mengambil foto satu demi satu. Awalnya, ia berencana untuk mengambil beberapa foto pemburu persekutuan pemulung yang bersiap-siap untuk serangan. Tapi sekarang,
Yang dia lakukan hanyalah mengikuti para pemburu yang entah kenapa membatalkan serangan itu dan mulai pindah ke suatu tempat. Jadi, bagaimana dia bisa menjelaskan ini? Reporter itu awalnya berpikir bahwa ada down break yang terjadi di suatu tempat. Tapi tontonan yang terbentang di depan matanya dengan mudah melampaui imajinasinya yang paling liar. Dia menggunakan fungsi zoom untuk mengkonfirmasi wajah pria yang berbaring terkapar di tanah sekali lagi. Itu adalah wajah yang agak akrab, itu sudah pasti. Tanpa diragukan lagi, wajah itu milik pemburu peringkat otoritas khusus, Thomas Andre. Ya Tuhan! Siapa yang bisa mengalahkan Thomas Andre seperti itu? Tanda seru. Reporter itu melontarkan kaget-kaget ketika dia menggulir gambar yang telah dia ambil sejauh ini. Dan pada saat yang sama, hatinya bergetar kegirangan setelah menyadari bahwa foto-foto yang terkandung dalam kamera kecil ini akan menjeratnya sejumlah besar uang tunai.